Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di part ketiga penggunaan dua objek lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan dua buah objek yang berbeda. Kemarin Bapak sudah berikan tugas pada saudara, yaitu tentang penggunaan objek edit text dan button dengan edit dan button ya. Jadi nanti kalau misalnya kita input tulisan di sini pin 2 on, pin 3 on, pin 4 on, nanti tinggal diproses saja, nanti akan sesuai dengan input yang kita berikan. Mari kita cek bentuknya. Oke, kita akan coba jika kita ketik pin 2 on dan kita proses, pin 2 nya hidup. Kalau misalnya pin 3 on, oke, hidup. Pin 4 on, oke, hidup. Pin 5 on, dia juga hidup. Pin 6 on juga sama. Kita mematikan, bisa off. Pin 5 dan pin 4 pin 2 on, kemudian pin on dan juga off. Oke, kemudian kita set. Nah, ini percobaan kita dan latihan yang saudara kerjakan minggu lalu. Jadi maksud Bapak bukan saudara latihan seperti ini adalah bahwasanya coding yang kita gunakan itu sama. Objeknya bisa kita pengaruhi, objek yang bisa kita pengaruhi. Nah, ini kejadian terhadap objek yang bisa kita kendalikan. Nah, apakah dia harus selalu diklik? Tidak ya, tergantung dari objek buttonnya. Kenapa? Tergantung dari objek button. Nah, objek button itu apa saja bisa terjadi terhadap objek tersebut ya. Lihat pada propertiesnya. Di sini ada event ya, ini bisa diklik, drag drop, ada end-dock, drag, enter juga bisa, on exit juga bisa, on key down, on key press, on key up. Jadi ini adalah kejadian terhadap sebuah objek. Nah, ini adalah kondisi objek yang bisa kita kendalikan. Nah, ini coding yang kita gunakan. Jadi saat ini saudara Bapak minta sudah harus paham nih apa saja yang bisa kita kerjakan terhadap sebuah objek. Nah, itu berikutnya Bapak akan coba untuk menggunakan objek listbox dan button ya, sama saja dengan latihan sebelumnya yang Bapak berikan. Nanti kita pilih pin 2 on, nanti kita proses, kemudian kalau pin 3 on, nanti kita proses, pin 4 on, kita proses, pin 5 on, kita proses. Nah, ini hanya bentuk objeknya saja yang berbeda. Kalau tadi menggunakan edit, kita yang ketik. Sekarang kalau listbox, kita bikin list semuanya. Kita bikin list. Mari kita cobakan bagaimana menggunakan listbox dan button. Nah, codingnya sama, codingnya tetap sama, pin 2, pin 3, pin 4, set 1 sampai set 9, CL red, CL black, dan CL white. Nah, ini sengaja Bapak berikan agak banyak dan programnya sama, tapi objeknya berbeda ya, sengaja supaya nanti ketika ujian Bapak bisa berikan variasi lebih banyak. Jadi kemungkinan saudara untuk mencontek itu kecil. Nah, baik, kita akan coba bikin menggunakan objek listbox dan button ya. Nanti saya akan lanjutkan saja. Ini Bapak tambahkan
Oke, ini sudah Bapak tambahkan. Kita cari yang namanya listbox. Ada listbox. Kemudian pakai objek button. Kita proses. Oke, nah sekarang di sebelah kiri Bapak ini sudah ada objek yang akan kita gunakan, yaitu listbox. Nah, listbox ini sama saja dengan combo box dan checkbox. Kita perlu item, kita perlu inputkan nilai pada item string. Nah, nanti ini yang kita ketik. Pin 2 on, pin 3 on, pin 4 on, pin 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, 2 on, 3 on, 4 on. Kalau misalnya udah ngerti, di skip aja sampai sini ya, tapi jangan kebanyakan, jangan skip. Kemudian pin on, pin off, dan set. Oke, nah ini sudah selesai untuk menambahkan list nilai pada listboxnya. Dan tool, project, option, ganti mainnya menjadi sama, kemudian aktifkan, kemudian running. Nah, sama saja dengan program-program sebelumnya. Kita pilih pin 2 kita proses, pin 3 kita proses, pin 4 kita proses, pin 5 proses, pin 6 proses. Jadi dengan begitu Bapak tinggal meminta saudara menggunakan berbagai macam objek untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi Bapak tidak harus mewajibkan saudara pakai edit text, tidak harus mewajibkan pakai combo box, tidak harus mewajibkan, tapi sudah bisa menggunakan beberapa objek sekaligus ya. Nah, itu maksud dan tujuannya sudah tercapai. Nah, kemudian bagaimana ini supaya kita cepat untuk mengerjakannya? Pertama, sediakan dulu catatan. Nah, ini Bapak sendiri punya catatan. Nah, ini tinggal kasih kode kalau ini untuk pin satu pin ini kodenya. Oke, kalau ini pin. Nah, ini salah satu tips supaya kita tidak tergantung betul dengan teman waktu ujian. Nah, ini sengaja Bapak berikan karena kejadiannya bakal kayak gini. Kopi punya teman nanti telat bikin tugas, dia lapor Bapak, jaringannya ngadat Pak, jaringan lelet Pak. Padahal cuma nunggu teman yang ngirim jawabannya. Nah, tapi ini adalah salah satu cara. Jadi nanti kita tinggal edit programnya, kita bisa berkolaborasi dengan program-program yang baru. Jadi Bapak tidak ngajar lagi, oh kalau ini bagi pin 2 gimana, pin 3 gimana, ya tidak ada lagi yang begitu.
Nah ini salah satu tips yang bisa sudah gunakan supaya untuk latihan-latihan berikutnya sudah bisa cepat mengendalikannya. Nah ini nanti tinggal bikin alat, kemudian kita ganti nih shape ini. Bapak yakin sudah bosan ini nengoknya. Bapak pun juga nggak senang ngajarin kayak gini, tapi ya mau tak mau ya mana. Nah ini tinggal kita kasih nilai, maunya pin 2 on ya oke, kalau pin 2 nya kita ketik nanti akan muncul pin 2 nya hidup. Nah, itu bisa di sini bisa ya. Jadi codingnya sama, tempatnya juga sama. Oke, kita coba ya. Oke, proses double click, proses event. Nah kalau on click ya kita bisa eksperimen di sini nih. Misalnya kalau kita geser aja mouse ini di sini, itu namanya itu mouse gerak ya. Coba yang asik. Nah ini, jadi kalau mouse-nya bapak geser ke bawah dia dieksekusi. Ini boleh sudah cobakan nih. Ini experience saja, mau untuk menambahkan kemampuannya saja. Kalau biasanya kita selalu kalau button itu on click, coba diganti. Misalnya kalau buttonnya di enter, kemudian nanti dia akan menjalankan. Nah itu boleh sudah coba ya. Ini boleh dicobakan. Semua event yang dari sini boleh cobakan. Oh kita begini. Itu experience. Nah, itu yang ilmu yang sudah tambahkan sendiri. Oke, kita tetap saja ke on click ya. Button 1 on click, jika pin 2 nya on maka nanti shape 1 nya aktif. Ya udah, ini berarti udah ini pasti. Tapi ini copy lagi. Oke, copy. Coba dulu. Shape 1 cerita. Nah, ini berarti objeknya yang berbeda. Kenapa? Karena kita pakai list box. Kalau list box ya dulu, oke. List space label 1 index Nah, kenapa Pak? Kenapa seperti itu? Nah, itu pertanyaan awal. Ya, nah jadi kalau menggunakan list box, ini diurut nih. Ya, dia berdasarkan posisi. Jadi nilai awal pada sebuah komputer itu selalu diawali dengan 00. Jadi kalau kita biasanya menghitung selalu dari 1, tapi komputer itu selalu menggunakan nilai 0 di awal. Nah, jadi ini diurut. Ya, pin 2 on ini berada pada urutan 0. Nilainya 0. Mana ya ini? Ini pin 2 ini berada pada posisi list yang paling atas, yaitu nilainya 0. Nah, di bawahnya itu 1. Di bawah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Coba kita cek. Kalau misalnya Bapak ganti ini jadi 7, dan 9 ini jadi 7, maka yang harus jadi ini. Oke, kita cek. Di 9 itu harus 7. Ya udah, ini copy. Nah, ini 7 itu harus 9. Ini kalau kita tulis 9, kita proses. Oh, oke. Nah, masalahnya banyak shape 8.
Nah ini pin 2 proses, pin 9 juga salah apa begini. Oke, nah berarti pada list box ternyata komponen ini diurut berdasarkan nilai paling atasnya yaitu nilai 0. Jadi kalau pada list box berarti menggunakannya tidak menggunakan ceket seperti program-program yang kita sebelumnya. Nah ini seperti combo box ini. Nah ini kan teksnya nih yang dibaca, ini nilai teksnya yang kita baca. Itu kalau combo box. Tapi kalau di list box ternyata kita urut. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca satu-satu. Dia ditampilkan seluruhnya. Jadi objek yang menampilkan seluruh isi dari sebuah list box atau sebuah list, maka dia akan diindeks ya dari atas ke bawah. Oke, ini kita lanjutkan. Ya, ini berarti tinggal copy paste saja. Nah, pakai ini dasarnya di nah ini sudah ada yang ini salah ya. Oke, kita ganti ini karena objeknya sudah berganti menjadi listbox, maka ini kita ganti listbox. Oke, ada dulu kita listbox total space 1 terms tidak ada index sama dengan 0. Ini Bapak kebiasaan pakai copy paste ya, tapi Bapak tidak ngajarin copy paste biar hemat waktu. Oke, kita cek dulu. Pin 2 on, pin 3 on, pin 4 on, pin 5 on. Pin 10 on. Nah, tinggal yang off. Kalau off ya gampang. Oke, tinggal digeser. Ambil. Nah, ini kan di dasar ini. Nah, copy aja. Copy. Nah, paste di sini. Nah, sudah ada. Nanti nilainya dilanjutin. Nah, ini pin 7 8 menjadi 10. Oke, tinggal semua pin hidup dan pin on. Nah, jadi biar gampang kalau program sudah berjalan itu ya bikin catatannya kayak gini. Jadi nanti asik kalau ujian nanti dengan Bapak sudah lebih cepat karena sudah ada catatannya.
Nah, kalau sudah mau ngerjain temannya juga boleh, ini diganti-ganti aja nih. Suka segala tuh kirim, nanti dia gantiin semua itu. Ini lebih gampang kalau sudah mau dibolehin teman saudara atau nilai rendah gitu aja. Karena bapak dulu pernah cobain. Ya, harap maklum saja. Bapak juga pernah coba. Oke, lanjut ya. Ini kita lanjutkan listbook, copy. Oke, ini jadi 16. Kemudian bapak ambil lagi. Jadi 17 terakhir. Oke, kita cek saja yang di bawah ini. Alpin on, Alpin off, dan reset. Oh iya, ini 17 ini. Oke, tambah satu lagi. Pin on, pin off, kemudian reset, on off, pin off, pin 6 off, pin 5 off, pin 4 off, pin 3 off, pin 2 off, pin on, pin on, pin on, 3 on, 4 on. Oke, nah ini berarti kita sudah mencobakan dua objek yang berbeda, yaitu listbook dan button. Nah, selanjutnya kita akan cobakan yakni menambahkan pilihan combo box. Kita pilih combo box, kemudian kita eksekusi. Jadi berarti ada dua logika nih. Ada dua logika yang kita gunakan. Pertama adalah pilihan pin. Pilihan pin. Jadi kalau tadi dalam satu item ini semuanya kita bikin pin 2 on, pin 3 on, pin 4 on, pin 5 on, pin 7 on, pin 8 on, pin 9 on, dan pin 2 off, pin 3 off, pin 4 off, pin 4 off, pin 9 off, pin 8 off, dan semuanya off ya. Nah, sekarang kita pisahkan nih. Yang sama itu adalah pin 2, pin 3, pin 4 sampai pin 9. Kemudian sisanya adalah on atau off, high atau low. Nah, ini adalah pilihan yang kita gunakan. Nanti akan dieksekusi di sini. Berarti kita sudah mulai menggunakan dua buah logika yang akan kita pakai. Ya, berarti kita coba ya, kita coba nih. Berarti dalam satu logika percabangan ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Ya. Oke, kita akan bikin dulu ini. Kita gunakan listbook, kemudian kita tambahkan di sana combo box. Ya. Oke, kita reset dulu. Tambahkan satu buah form, Bapak atur propertiesnya. Kita lihat hati-hati ya, nah di copy semua, jadinya kalau beda nih.
Nah, jadi kita tambahkan list box, tapi nilai yang kita maksudkan itu cuma pin 2, pin 3, pin 4, 5, 6, pin 7, pin 8, pin 9. Oke. Pin 3, pin 4, pin 9, dan kita tambahkan combo box. Nah, ini combo box ini pilihannya kita mau input adalah high, kemudian low. Ini kita ganti ya, ini aja high atau low. Oke. Kalau high berarti dia hidup, kalau low berarti dia mati. Jadi kalau misalnya Pak jalankan dulu pemenangnya, kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Oke, oh ini loh. Nah, jadi kalau misalnya Bapak pilih pin 2, kemudian Bapak pilih high, maka nanti kita eksekusi. Kita tambah satu button eksekusi. Sebenarnya bisa aja langsung menggunakan combo box ini sebagai tempat eksekusi. Hanya saja nanti beberapa penulisan coding itu harus benar. Nah, Bapak tidak mau ambil resiko, nanti sudah pertanyaannya banyak, nanti sudah aja yang menganalisa. Sudah hilangkan button ini, kemudian coba bikin coding pada combo boxnya. Nah, itu juga boleh Anda kerjakan ya. Tapi untuk saat ini Bapak akan gunakan, Bapak pecahkan dulu programnya menjadi beberapa bagian. Nah, nanti sudah boleh hapus button ini, kemudian kerjakan di sini. Nah, ini tidak tugas, tidak latihan, tidak apa. Ini saudara mau apa tidak saja. Mau apa tidak? Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya tidak ada masalah. Yang mau dapat manfaatnya, yang tidak mau juga tidak ada ruginya. Ya, ini kita eksekusi atau proses saja ya. Proses. Nah, jadi kita bikin dulu logikanya. If, nah karena dia pakai list box, tadi udah bilang list box itu pakai index, berarti list box 1 item x sama dengan 0 dan combo box 1 teks ya, teks sama dengan height dan satu brush color 29 jalan cek error dulu ya. Oke, dan soalnya ada ketemukan dan tapi dia malah menggunakan dan. Nah, dia nggak ngerti nih kenapa ada dan di sini, berarti ya dan ini terganti jadi n ya, karena dan nggak ada di bahasa Inggris. Nah, kemudian ini kenapa nih jadi boolean true sedangkan dia string? Ini kata-kata bukan boolean. Kalau boolean ini sebenarnya true atau false. Bentar.
Bapak lupa ya. Jadi kalau sudah perhatikan tadi, nah ini tadi ada kesalahan di sini. Bapak lupa menambahkan tanda kurung terawal. Ini menandakan bahwasanya ini adalah satu bagian dan ini adalah satu bagian. Nah, jadi tolong dibandingkan. Nah, jadi N tolong bandingkan nilai ini pada list box dengan nilai yang ini. Jika dia kedua-duanya true, maka langsung ini. Nah, jadi kalau N itu kalau dua buahnya sama, nilainya benar. Jika A benar, B benar, maka hasilnya adalah benar. Ya, kalau OR berarti salah satu saja. Kalau ini diganti dengan OR, kalau salah satunya benar, maka dia akan eksekusi tanpa harus diperhatikan bahwasanya objek yang salah satunya ini dipakai atau tidak, dipilih atau tidak, dia akan tetap jalankan. Nah, kalau N, maka dia akan bandingkan objek ini dengan objek yang sebelah kanannya. Jika kedua-duanya true, eksekusi yang ini. Oke, kita cek lagi, reset, kemudian kita coba. Jadi kalau misalnya pin 2 dipilih, kemudian ininya di high, berjalan. Kalau di low, kita tidak jalan. Nah, kita jalan. Nah, kita lengkapi. Copy. Boleh. Ini Bapak pakai program tadi aja ya. Ya. Oke, pilih ini semua. Pilih. Tidak ada, hapus, tas, perhatikan ini kita copy, ya paste, ini jangan lupa diganti ini dulu. Oke, high-nya sudah, tinggal low. Ini sepertinya Bapak lupa nih. Ya, Bapak ada yang lupa. Bapak jangan dulu. Oh iya, Alpin sama resetnya lupa. Oke. Kita tambahkan Alpin. Oh ya, Alpin. Nah, kan ini aja di dasarnya. Terus kita cek lagi di bawah dan kita Bapak pakai yang low, itu tinggal copy paste saja. Nah di sini baru bedanya nih. Nanti ada bedanya nih. Ini kan kita pakai ini nih. Oke, ini kita kan. Nah jadi kalau dia high kan warnanya merah, berarti kalau dia low terus low ini jadi black, ini tetap kan ini sama. Nah ini karena objeknya tidak sama, tidak ada objek ini, maka dia bakal jelasin nih ke bawah
tidak sama ya. Tuh, nih. Ini dia ketemu den, tapi objeknya tidak diidentifikasikan. Saya temukan den, tapi teks ini tidak ditemukan. Ini den, kemudian tinggal ganti saja. Nah, supaya saudara cepat menguasai Delphi itu, saudara harus pahami nih program-program kayak gini. Error-error seperti ini dipahami. Ya. Tapi jadi paste menjadi satu, menjadi dua, dan juga ya kayak gini. Ya. Ini nggak apa, yang penting sudah dapat dasarnya. Kalau dasarnya udah bagus, ya mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita udah bisa pertemuan di labor. Kalau misalnya jadi ya alhamdulillah sudah dapat praktiknya lengkap. 1 2 3 ini sudah low, sudah tinggal yang off-nya. Oke. Bapak tambahkan dulu untuk Alpin dan reset. Alpin dan reset ya. Alpin dan reset. Mana dulu? On. Baik. Nah ini tinggal di Alpin itu di baris keberapa, misalnya itu baris ke-8, misalnya high ini. Kalau misalnya dia low, udah saja logika low. Ambil logika low. Ini kita basisnya base. Nah ini kita ganti. Kalau sisanya adalah reset. Nah, reset itu boleh deh kita pakai langsung saja tanpa harus ada high dan low, karena dia tidak ada logika high dan low kan. Jadi kalau reset itu ya dia akan kembali ke semula. Jadi kalau dia kembali semula ya sudah, kita pakai aja program sebelumnya. If oke, karena dia 1 nggak perlu pakai ini, pakai 9. Ini dihapus saja. Aduh. Reset. Alpin bikin high, kemudian kita proses. Jadi sudah berubah ya. Pembagian kita kalau tadi satu objek saja, sekarang kita sudah bisa pisah-pisahkan ya. Kan 2 proses pada tenaga merah. Ini kita bilang boom. Oke, sip. Nah ini berarti kita sudah mempelajari tentang list box dan combo box. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang penggunaan logika if ya serta logika and. Nah,
kalau misalnya mau diganti pun paling kita mau nambahin ya, yang nambahin kalau misalnya combo box ya, combo box atau edit, walaupun ini cuman materi tambahannya saja, tapi intinya adalah penggunaan N-nya udah bisa kita pakai jika menggunakan dua buah komponen yang berbeda berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi kalau misalnya ini mau kita kembangkan ya paling kita cuma ganti list box atau menggunakan edit. Jadi ya begini ya. Nah, ini kita tambahkan dua buah combo box, kemudian nanti kita proses, hasilnya kita lihat di sini. Codingnya sama, hanya objeknya saja yang berubah. Jadi pada combo box kita tambahkan items, sudah, dan kita ketik pin 2 ya, 4, 5, 6, 7, 8, set. Ini kita tambah juga. Kita proses. Dan sebenarnya sama berarti codingnya. Jika kita coba dulu logikanya sedikit. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dipilih pin 2, kemudian kita pilih high, kemudian kita proses. Ya. Jadi logikanya sama, hanya saja objeknya yang berbeda. Ya. Kita cobakan lagi sama sini. Kalau udah paham, sabar mau lihat video Bapak, kayaknya sudah ngerti. Oke, kita gunakan program tadi saja. Bapak gunakan proses button 1, klik, kemudian Bapak ambil program yang tadi ya. Yang ini sudah ada. Tinggal ganti-ganti ini aja. Ini bayangin. Tulisannya pin 2. Pin 2. Pin 3.
sembilan dan jalan. Wow. Terjadi nih. Oh ya. Aduh. Gak ini saudara. Ini tulisannya udah pasti tapi enggak. Oke. Pin 2, kemudian high. Apa yang terjadi? Oke, kita cek saja ya. Nah, ini kita cek if combo box 1 dan 2-nya ini ternyata kita kesalahannya di sini. Ya, ini kesalahannya nih. Ini combo box 1-nya benar. Nah, ini soalnya combo box 2. Box 2. Nah, ya. Sudah di combo box 2. Oke, sudah. Oke, kita pilih pin 2 dan pilih high. Yes. Nah, oke. Pin 3 proses, 4 proses, pin 5 proses, pin 6 proses. Nah, oke, ini keseluruhannya seperti ini. Ya, tinggal melengkapi ini saja. Ya, kita lengkapi programnya. Bapak ambil dulu program yang low. Pinnya juga ini aja ya. Ini sudah ada. Jadi yang menggeser program. Nah, ini udah low, ini diganti 2. Ini tinggal di sembilan ya. Dan ini sudah, tinggal alpin. Right.
Hide logo, kemudian reset. Kalau reset, itu saja. Set. Oke, kita cek. Kemudian low. Oke, kita reset. Resetnya di sini. Oke, ini cukup materinya untuk pertemuan kita di dasar animasi lab ini menggunakan dua objek dan objek yang ada di Delphi. Nah, minggu depan kita akan coba melakukan sedikit perubahan pada coding. Ya, kita akan coba panggil codingnya, mana tahu nanti bisa jadi materi baru ya. Ini materi baru, di angkatan sebelumnya juga belum pernah Bapak ajarkan. Jadi Bapak selalu upgrade materinya setiap pertemuan ya, setiap semester, setiap tahun upgrade. Oke, ini boleh sebagai bahan latihan saudara, tidak perlu dikumpul ya, ini tidak bisa dikumpul ya. Ini hanya untuk experience saudara menguasai, nah supaya nanti coding saudara bertambah. Jadi saudara kan Bapak udah berikan latihan-latihan kayak gini, nah saudara tinggal ambil aja codingnya. Ini kita copy, kemudian ini masukkan dalam list. Oh, berarti kalau misalnya kita mau gunakan dua buah objek, berarti logikanya harus tambah 2, nanti tambah keterangan. Untuk coding untuk dua objek berbeda. Nah itu contoh ya. Jadi saudara udah punya programnya yang udah jalan, ya udah disimpan. Ya, kalau mau kasih temannya perbaiki dulu. Mau hancurin temannya juga silakan. Bapak tidak nyaranin ya. Ini copy aja. Oke, ini untuk latihan di rumah. Ya. Mana tahu ada yang punya ide kreatif untuk mengembangkan materi ini juga silakan ya, tidak ada masalah. Nah, ini kemarin Bapak sudah bikinkan tugas pada saudara bagaimana menggunakan inputnya menggunakan edit. Jadi kita gunakan edit, kemudian kita proses. Nah, sekarang inputnya sudah ketik, pin berapa yang mau sudah hidupkan. Nanti tentukan dia aktifnya high atau low. Ya, aktif high atau low. Kemudian diproses. Ya. Nah, ini untuk latihan saudara di rumah, bagaimana cara menggunakan dua objek yang berbeda ini, ya, menggunakan proses. Nah, minggu depan insya Allah Bapak akan berikan materi yaitu untuk membuat dia berkedip, berurut dan berkedip. Kalau berkedip itu ini hidup, gitu. Hidup, mati. Kalau yang berurut itu hidup, ini hidupnya berurutan dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi berurutan dia nanti. Ya, supaya materi kita tidak boring. Nah, berarti minggu depan Bapak akan tambahkan nilai baru atau coding baru supaya dia bisa dibikin animasi, ya, dibikin berurutan, bergerak seperti running lab lah. Nah, ini bisa kiri kanan, bisa ini berkedip, hidup mati. Nah, nanti ujian saudara sampai dengan materi terakhir yang Bapak sampaikan, ya, sampai materi terakhir yang Bapak berikan kepada saudara. Jadi program-program sudah Bapak berikan, yang tugas yang belum Bapak minta. Nah, nanti kalau misalnya Bapak sudah minta, jadwalnya sudah sesuai, misalnya dikumpul tanggal 20 November misalnya sampai jam 24.00. Nah, itu
Jangan nanti jam 1 malam ada yang WA Bapak, terus di jam 7 pagi besok harinya WA Bapak jaringannya nggak ada. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah Bapak kasih tugas jauh-jauh hari, dikerjakan, jangan ditunggu temannya ya. Bapak tidak layani hal-hal kayak gitu. Nah, ini sudah materi kita untuk cukup materi kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.